Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tasharrafna ayyuhat tullab wa tullabat Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online biliqaikum listimrari dirasatina wahya dirasah ilmu tajwid wa fi hadal fursah insyaallah sanatahaddas an al-lahn walakin qabla kulli syai' hayya nabtadi liqa'ana bi du'a'i ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Al-lahn huwa al-mabhath al-muhim fi ilmi tajwid. Wa ma huwa al-lahn? Al-lahn fil lughah huwa al-khata' wa mukhalafatus shawab. Wa fil istilah khata'un yatra'u alal kalimatil qur'aniyah wa amma aqsamuhu isnani au qismani wa huma lahnun jaliyun wa lahnun khafiyun. Al-awwal wa huwa lahnul jali wa huwa fil lughah al-khata' adh-dhahir wa fil istilah huwa khata'un yaqra'u 'ala al-lafzi fayakhullu bibabnal kalimat wa urfil qira'ah sawa'un akhalla bil makna am lam yakhil wa yakunu fil harakat wal huruf wal kalimat mithlu qiraati alamini badalun al-alamina au as-sirat badalun minas-sirat au ghafurun halim badalun min ghafurur rahim au ghafurir rahim. Wasumia jaliyan li'annahu yukhillu bil kalimat ikhlalan
zahiron yashtarikul qurra wa ghairul qurra fi ma'rifatihi. Hukmu hadal qasam ya'thimu fa'iluhu idza qassara aw tasahala fihi. Atsani al-lahnul khafi wa huwa fil lughah khata'un ghairu wadih wa fil istilah huwa khata'un yatra'u 'alal alfaz fayukhillu bi urfil qira'ah au ahkamit tajwid duna ikhlalin au duna ikhlali mabnal kalimat sawa'un akhalla bil makna aw lam yakhil. Wal lahnul khafi qismani, wal lahnul khafi qismani. Al awal lahnun khafiyun basitul khifai ya'rifuhu amatul qurra mithlu qasril maddi al-lazimi au tarkil ghunnah fil mim wan nun al-musaddataini wa ghairi dzalika min ahkamit tilawah al-zahirah. Hukmu hadal qasam ya'thimu fa'iluhu idza qassara aw tasahala fihi lima sabaqa dzikruhu min fardiyatil amal bit tajwid. Atsani lahnun khafiyun syadidul khifa bi'arafatil khasah minal qurra mithlu ziyadati miqdaril maddi awil gunnati an qadriha qadron basit nisfu harokatin mathalan awin nutqi bidummah bainal fathati wad dummati fi mithli hum. Hukmu hadal qismi la ya'thamu fa'iluhu walakin yambaghi ayyajtahidal qari fi tajannubihi. Wa tarjamatu hadhil maddah mislah hadhi, dan tarjamah dari materi ini adalah sebagai berikut. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang cukup penting dalam ilmu tajwid, yaitu al-lahan. Apa para mahasiswa dan mahasiswi? Al-lahan.
kata lahan menurut bahasa adalah atau artinya adalah keliru atau bertentangan dengan yang benar. Yang tadi kami sampaikan al-khoto wa mukhalafatus shawab. Dikeliru atau salah dan bertentangan dari yang benar. Adapun secara istilah di dalam ilmu tajwid, lahan adalah suatu kesalahan yang mempengaruhi kalimat-kalimat Al-Quran. Kami ulang. Al-lahan adalah kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, dalam ilmu tajwid, lahan ini terbagi menjadi dua. Satu, lahnun jali, yaitu kesalahan yang jelas, dan lahnun khofi, yaitu kesalahan yang tidak jelas atau samar. Nah, apa dan bagaimana kedua lahan ini? Yang pertama, al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang jelas, yaitu kesalahan dalam yang menurut pengertian bahasa, mohon maaf. Jadi lahnul jali menurut pengertian bahasa adalah kesalahan yang tampak jelas. Al-khoto' al-zohir, itu pengertian dari lahnun jali, yaitu kesalahan yang tampak dengan jelas. Adapun secara istilah, adalah kesalahan yang mempengaruhi lafaz sehingga membuat bangunan kalimat itu cacat dan juga kebiasaan membaca itu menjadi cacat. Jadi secara istilah lahnun jali ini adalah kesalahan yang mempengaruhi lafaz sehingga kalimatnya berubah, kebiasaan atau uruf membaca Quran itu juga berubah. Nah, uruf jadi gini, ada uruf ini artinya maksudnya ada kebiasaan ilmu membaca Al-Quran, nanti berarti kebiasaan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, yang merubah ini semuanya, yang membuat cacat ini semuanya, namanya adalah khoto jali. Baik itu mempengaruhi arti ataupun tidak mempengaruhi arti. Artinya mungkin bisa terpengaruh menjadi cacat, atau juga kemungkinan artinya tidak terpengaruh, tidak menjadi cacat. Tetapi kesalahan ini jelas tampak. Seperti kata alamini. Kemudian ada yang baca
Nah, nun harusnya dibaca jer, tetapi dia dibaca nasab atau fathah. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamina, dirubah dengan alhamdulillahi rabbil alamini. Nah, kalau kita lihat di Quran ya, dalam surah Al-Fatihah ini yang paling mudah, Anda bisa lihat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Harusnya begitu, tapi dibaca alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Nah, itu. Ini namanya khoto jali. Kemudian misalnya tadi kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, dirubah ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dari shod dirubah menjadi sin. Atau ada kalimat Ghafurur Rahim diganti dengan Ghafurun Halim. Kan jelas. Nah, ini namanya adalah khoto jali. Nah, dinamakan khoto jali karena dia mempengaruhi kalimat dengan jelas, tampak, yang diketahui oleh orang yang ahli dalam membaca Al-Quran maupun tidak ahli dalam membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, kita ambil contoh dalam surah Al-Fatihah aja nih. Alhamdulillahu rabbil, ini salah semua. Orang tahu maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, nah jelas salah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita baca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Salah. Ini semuanya adalah khoto jali. Karena orang yang mengerti, orang yang ahli membaca Al-Quran maupun tidak ahli, artinya awam, akan mengetahui, itu bacaannya salah. Hukum orang yang membaca Al-Quran dengan khoto jali tadi adalah dosa. Apabila memang dia lengah, tidak mau belajar maksudnya, autasahala, atau menganggap remeh, memudah-mudahkan. Nah, demikian ini yang pertama, yaitu lahnul jali. Kemudian lahnul khofi secara bahasa adalah kesalahan yang
tidak tampak. Yaitu ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah kesalahan yang mempengaruhi lafaz, sehingga kebiasaan atau ketentuan dalam membaca Al-Quran itu akan berubah, walaupun dia tidak mempengaruhi bentuk kalimat dan juga tidak mempengaruhi arti dari kalimat itu tadi. Nah, ini namanya lahnul khafi. Misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya panjang ya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, misalnya semacam itu. Atau kita panjangkan sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kesalahan yang tidak begitu tampak. Tapi kalau memang panjangnya betul panjang sekali, itu nanti bisa masuk pada lahnul jali. Nah, kemudian lahnul khafi ini terbagi menjadi dua, yaitu lahnul khafi basitil khafai. Kesalahan yang tidak tampak, yang sangat kecil kesalahannya. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerti membaca Al-Quran atau yang mengerti ilmu tajwid. Misalnya mat tabi'i dibaca dengan mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil atau kebalikannya. Fa idza jaa ajaluhum. Nah, dibaca fa idza jaa ajaluhum. Wah, itu jelas bagi yang mengerti tajwid itu akan tahu kalau itu salah, karena seharusnya itu adalah mat wajib mutasil, tapi hanya dibaca mat tabi'i. Atau idza jaa nas. Nah, bagi yang tidak mengerti ilmu tajwid itu dia tidak mengerti, tapi kalau yang tahu ilmu tajwid dia akan tahu. Atau bacaan gunnah harusnya dengung, dia tidak dibaca dengan dengung. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, ini kan ada gunanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu. Bagi yang tidak ngerti ilmu tajwid yang ngerti itu. Tsumma latus tidak pakai gunah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu. Atau yang gunah, yang idhar dibaca gunah dibaca idhar. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, bagi yang tidak ngerti tajwid itu biasa. Tapi yang ngerti tajwid itu tahu kalau salah. Nah, ini namanya lahnul khafi
basit, atau kalau kita sempurnakan lahnul khafi basitil khifai. Nah, hukum membaca yang demikian ini dosa juga kalau memang dia itu menganggap remeh atau kurang perhatian. Karena kita sudah jelaskan bahwasanya hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah wajib hukumnya. Berarti yang tidak dengan ilmu tajwid dia akan berdosa. Nah, ini lahnul khafi basit. Kemudian yang kedua, lahnul khafi syadidil khafai. Kesalahan yang samar dan sangat kecil kesalahannya atau kesamarannya. Nah, seperti menambah mat atau hunah dari ketentuannya. Mat misalnya mat tabi'i itu kan 2 harokat. Idza ja itu baca. Idza ja. Nah, ja-nya kemudian dipendekkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini adalah khafi syadidil lahnul khafi syadidil khafai. Atau misalnya mengucapkan antara dhammah dengan fathah. Dari dhammah misalnya hum dibaca hum, misalnya begitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran ya mungkin dianggap benar. Seperti yang sering saya alami ini secara pribadi. Anak membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana salahnya? Harus kan bismillahir. Nah, bismillahir. Nah, kemudian setelah itu rahmanirrahim. Misalnya semacam itu. Atau ada aturan-aturan ilmu tajwid yang memang harus diketahui betul dengan belajar yang benar. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana yang salah? Nah, pada dzalikal kitabu la raiba fi. Di situ ada waqaf mu'anab. Tetapi dibaca terus tanpa berhenti salah satunya. Atau pada sakta. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bagi yang tidak ngerti ilmu tajwid dianggapnya benar itu. Padahal saya bacanya salah. Karena mim marqadina itu harusnya sakta. Saya berhenti tidak bernapas, tetapi saya bernapas. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu membaca dengan kesalahan yang syadidul khofa hukumnya tidak dosa, tetapi hendaknya orang itu bersungguh-sungguh untuk menghindari. Jadi memang tidak berdosa, tetapi hendaknya
sungguh-sungguh untuk menghindari. Jadi demikian tentang lahan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk tidak sampai melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Baik itu lahnul khafi, apalagi lahnul jali. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Asa ayang fa'ana hatta la nakhta fi qiraatil Qur'an imma lahnan jaliyan wa imma lahnan khafiyan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita tidak salah dalam membaca Al-Quran, baik lahnan jalian, kesalahan yang tampak, ataupun lahnan khafiyan, kesalahan yang tidak tampak. Syukron ala husni ihtimamikum. Fahya nakhtatim hadal liqa bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.